Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu, seluruh wali santri, seluruh santri putra dan putri, wabil khusus seluruh majelis guru, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Nurul Ilmi yang saya muliakan. Akhir-akhir ini kita melihat, tolong jangan ngobrol lagi. Tolong jangan ngobrol lagi. Saya minta. Akhir-akhir ini kita lihat banyak bencana dan musibah yang menimpa khususnya bangsa dan negeri kita ini. Ini semestinya menjadi satu pelajaran bagi kita, menjadi satu renungan bagi kita. Maaf, jangan kita menjadi manusia yang dablek, kalau kata orang Jawa. Jangan kita menjadi manusia yang tidak peduli, masa bodoh terhadap apa yang berlaku di sekitar kita. Bisa jadi bencana dan musibah ini menimpa keluarga kita. Bisa jadi bencana dan musibah ini menimpa orang-orang terdekat dengan kita. Bisa jadi bencana dan musibah ini mungkin juga menimpa kita. Makanya itu, mari sama-sama kita merenung kenapa bencana dan musibah ini terjadi. Bisa jadi bencana dan musibah ini merupakan ujian keimanan bagi kita, dan pasti memang ini adalah ujian keimanan bagi kita. Ya, ujian keimanan bagi kita sejauh mana kita mampu menghadapi ujian berupa bencana dan musibah ini. Atau bisa jadi bencana dan musibah ini adalah karena azab atau minimal teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah banyak yang lupa diri, karena kita sudah banyak yang keluar dari jalur yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bisa jadi bencana dan musibah ini memang bencana alam yang kita tidak bisa hindari. Tapi apapun, apakah itu merupakan teguran bagi kita atau mungkin maaf, ya, azab dari Allah karena terlalu banyak yang melakukan dosa dan keluar dari jalur hukum dalam kehidupannya, atau mungkin ujian keimanan dari kita, atau mungkin murni bencana alam. Kita sama-sama mari merenung. Ternyata apapun kita, siapapun kita manusia ini, ternyata kita ini adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya dengan bencana seperti itu banyak yang menjadi korban. Bahkan kita doakan banyak yang meninggal dunia, bahkan banyak yang hilang yang sampai saat ini ya, mayatnya tidak ditemukan. Belum lagi harta, rumah, dan segala yang dimiliki hanyut. Mari kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah, yang meninggal dunia karena bencana ini, mudah-mudahan ya Allah mereka syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman dan Islam mereka. Mudah-mudahan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang sakit dan luka-luka, mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita. Dan kita berdoa keluarga
yang ditinggalkan dan siapapun yang mendapatkan bencana dan musibah ini mudah-mudahan sabar dan tabah dan dapat menghadapi ujian ini penuh dengan sabar dan tabah sehingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak sedikit. Dan juga kita berharap mudah-mudahan harta dan kekayaan yang dimiliki yang hanyut karena bencana dan musibah ini, insya Allah bagi Allah itu sangat mudah untuk mengembalikan kembali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pulihkan kembali. Dan siapapun termasuk kita mudah-mudahan mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari bencana dan musibah ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah tanggal 21 bulan Maret ini putra-putri Bapak ya, kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu untuk pulang liburan. Untuk pulang liburan. Sampai tanggal berapa, Ustaz? Sampai tanggal 3 Januari. Saya minta dengan hormat, dan amat sangat Bapak Ibu ya, dijaga anaknya di rumah nanti, diawasi putra-putri Bapak di rumah nanti ya, ibadahnya diawasi, akhlaknya diawasi, semua yang mereka lakukan selama di pondok tolong diawasi. Itu aja. Dan untuk kepulangan mulai semester ini ya, mengacu kepada beberapa pesantren yang kami dapat informasi, kepulangan tanggal 21 itu sejak pagi, tanggal jam 7 pagi sudah kita adakan acara dulu. Dengarkan, kita adakan acara dulu. Acara apa? Kumpul semua santri dan wali santri seperti ini. Ya, bukan cuma anaknya saja sekarang kita berikan bekal liburan, tapi orang tuanya juga kita berikan bekal untuk liburan. Dan mohon dengan amat sangat jangan ini dianggap enteng, jangan ini tidak diindahkan. Dan kami minta orang tua yang hadir absen, ya, absen. Orang tua yang nggak hadir mungkin, ya anaknya mungkin, ya terserah. Mungkin kami nggak bolehkan pulang. Ya mungkin kita nggak bolehkan pulang. Kenapa? Karena kami menginginkan bagaimana antara orang tua dan anak di rumah itu pendidikan tetap berjalan. Ya, pesantren sekolah itu bukan tempat menyulap putra-putri Bapak. Kalau tidak ada kerjasama antara lembaga pendidikan dan tidak ada kerjasama antara orang tua dan lembaga pendidikan. Jadi saya minta dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk hadir sejak pagi, makin cepat hadir makin cepat pulangnya. Ya, makin cepat pulangnya. Kalau jam 9 masih belum hadir, saya nggak akan mulai itu acara. Sampai zuhur nggak hadir, nggak akan saya mulai itu acara. Ya, saya kemana ya? Jadi tergantung Bapak Ibu mau hadir apa enggak. Kalau nggak hadir berarti anaknya nggak pulang, udah gitu aja. Ya. Jelas Bapak Ibu? Saya mohon tolong diperhatikan. Karena ada, saya terus terang nggak perlu saya sebutkan oknumnya. Ada orang tua dari kelas 1 sampai anaknya tamat kelas 6, pengajian bulan ini nggak pernah hadir. Saya tahu nggak pernah hadir.
hadirnya ketika haflatul wada, ketika ya wisuda aja. Tapi datangnya jam berapa? Sore baru datang, jam 2 baru datang setelah selesai bubar acara. Jadi akhirnya pendidikan anak dan orang tua nggak sinkron. Pendidikan anak dengan orang tua tidak nyambung. Dan yang saya sedihnya, orang tua nggak ngerti ya apa saja perkembangan di pondok pesantren ini. Ya, kita kasih pengumuman di grup pun tidak dijawab dan tidak dibaca dan tidak dilihat, nggak peduli. Ya, ini saya minta dengan hormat, tolong Bapak Ibu, nanti ketika pembekalan kepulangan putra putri Bapak, orang tuanya pun diminta hadir untuk mendengarkan nasihat ya, pembekalan liburan untuk putra putri Bapak sekaligus untuk orang tua. Saya minta ini diperhatikan ya. Alhamdulillah, pembangunan gedung untuk pelatihan ekonomi syariah santri itu sudah selesai, tinggal pasang AC. Alhamdulillah, dengan interior di dalam lah nanti ya Bu ya. Alhamdulillah, itu sudah habis 435 juta bangun itu yang tingkat 2 itu. 400, hampir 450 juta itu sudah habis. Ya. Itu kami gunakan untuk kepentingan dan untuk meningkatkan kualitas anak-anak santri dan majelis guru, bukan untuk tempat tinggal saya. Dengerin Bapak Ibu, bukan tempat tinggal saya. Walaupun sampai saat ini masih banyak yang bilang, oh itu tempat Abi ya. Iya, saya bilang tempat saya untuk anak-anak, segituin aja udah ya. Itu untuk anak-anak ini kita latih tentang nanti kerjasama kita dengan asuransi syariah Al-Amin ya, tolong itu diperhatikan. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk pesantren dan untuk santri. Nah, doakan mudah-mudahan setelah ini kita akan lari ke tempat ini di belakang ini, kan udah selesai di bawah 3 tingkat itu. Nanti yang atas kita akan lanjutkan. Dari mana duitnya wallahu a'lam bishawab. Saya ngebangun selama ini duitnya nggak kelihatan dan belum kelihatan, tapi saya beryakin selama Allah masih memberikan namanya jalan keluar, kita buat aja program untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan santri. Saya minta Bapak Ibu, kami ya edarkan kalender ya, kalender itu saya minta dengan hormat ya, minimal setiap santri membawa kalender 5 kalender minimal. Kalau ada yang mau membawa lebih dari itu, tahun-tahun lalu masih ada juga alhamdulillah wali santri yang membawa 20, yang membawa 50, ada, bahkan ada yang bawa 100. Terima kasih ya. Itu harganya 35.000 per kalender. Saya minta semua santri jangan sampai tidak ada yang membawa ya. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan nganggap itu ada keuntungan. Ada, saya tidak bohong, ada ya. Keuntungannya lagi-lagi 100% saya alokasikan untuk kepentingan pesantren dan untuk menambah-nambah pembangunan. Ya nggak seberapa sih, tapi alhamdulillah ada untuk pembangunan, nambah-nambah beli semen, nambah-nambah beli pasir, nambah-nambah untuk bayar tukang. Ya, saya minta tolong jangan sampai ada yang cuek, dan itu manfaatnya banyak sekali. Pertama, memang ada lebihnya untuk menambah-nambah ya kepentingan yang dibutuhkan di pesantren ini, walaupun mungkin tidak seberapa ya. Artinya saya katakan tidak seberapa, nggak bakal bisa untuk bangun gedung, nggak bakal ya, tapi insya Allah ada untungnya, kelebihannya untuk beli semen, beli pasir, ada, saya nggak bohong. Dan yakin selama ini pesan yang namanya pembagian kalender ini tidak sama sekali saya ambil untuk kepentingan pribadi saya, nggak ada ya. Tolong saya minta
Kemudian yang penting lagi yang saya harus sampaikan, Bapak Ibu, tolong tuh ngobrol lagi. Bu, ngobrol lagi. Tolong saya minta kepada Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau membayarnya satu kalender lebih 35.000, alhamdulillah. Kalau ada yang membawanya mungkin 50 kalender satu orang, alhamdulillah. Jadi minimal 5 kalender satu orang. Saya minta, ini gunanya juga untuk sosialisasi, untuk menginformasikan ke masyarakat dengan keberadaan Pondok Pesantren Nurul ini. Bapak Ibu, saya minta ya, nggak berat kan? Berat nggak Bu? Halo, berat nggak? Berat? Enggak ya, insya Allah ya. Tolong kami, mau kan? Tolong kan Bu? Bu, halo, Bapak, halo, mau kan? Mau, insya Allah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begini ya, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar sekarang membahas tentang berbagai macam sebab bencana dan musibah ini. Sedikit saya bicara, nggak lama ya. Salah satunya lihat surat Ar-Rum, ayat 41 ya. Surat Ar-Rum ayat 41, karena sekarang lagi kondisi begini ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak, telah nyata, telah kelihatan nyata bahkan di depan mata kita. Apa al-fasad? Berbagai macam kerusakan. Kenapa saya katakan berbagai macam kerusakan? Karena dalam bahasa Al-Quran Allah menggunakan dengan kata al-fasad. Al-fasad itu isim mufrad. Isim mufrad itu artinya adalah kata yang menunjukkan arti satu, tapi dia dimakrifatkan ya dengan alif lam. Bukan zoharo fasadun, tapi zoharo al-fasadu. Nah, alif lamnya namanya alif lam lil jinsi, seperti innal insana lafi khusrin, surat Al-Asr. Nah, zoharo fasadu dalam bahasa Arab dan menurut ilmu namanya ilmu usul fikih, apabila ada lafaz dalam Al-Quran dan hadis isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam lil jinsi, maka kata itu menunjukkan lafaz umum. Kalau kata ulama disebut min alfazil am, lafaz yang bersifat dan mempunyai makna secara umum tanpa batas. Jadi apa artinya zoharul fasadu? Telah nyata, telah tampak, telah betul-betul di hadapan mata kita dan betul-betul terjadi. Apa al-fasad? Berbagai macam bentuk kerusakan dan kehancuran. Bukan hanya kerusakan satu aspek, tapi berbagai macam bentuk kerusakan dan kehancuran. Baik kerusakan itu kerusakan yang disebut dengan kerusakan lingkungan. Baik kerusakan itu mungkin boleh dikatakan kerusakan ekonomi, kerusakan hukum, kerusakan politik, kerusakan akhlak dan moral. Dan berbagai macam kehancuran kita saksikan di depan mata kita. Bahkan orang sekarang nggak segan-segan, nggak malu-malu lagi, nggak takut-takut lagi, maaf, menistakan agama. Bahkan bukan hanya agama orang lain, agama yang dia imani pun, yang dia yakini pun dinistakan. Ya Bu ya? Banyak nggak begitu jadi? Dia ngaku muslim, tapi dia sendiri menistakan ajaran Islam itu sendiri. Jadi sudah banyak berbagai macam kehancuran terjadi di permukaan bumi. Kenapa terjadi berbagai macam kehancuran dan kerusakan itu? Bima kasabat aidin nas, kata Allah. Karena
akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, sudah nggak peduli, sudah cuek terhadap berbagai macam apapun akibat dari perbuatan mereka. Coba kita lihat, ya, 2 hari yang lalu kita lihat terjadi lagi banjir bandang di Malang. Kita lihat kehancuran yang terjadi di Sumatera, baik di Aceh, di Sumatera Utara, bahkan Sumatera Barat. Korban nyawa yang meninggal pun sudah lebih 1.000 orang. Bahkan yang hilang pun sampai saat ini mayatnya tidak ditemukan, tidak sedikit. Bahkan yang luka-luka pun lebih dari 1.000 orang. Belum lagi rumah yang hancur, bangunan yang hancur. Kalau dihitung secara materi, berapa ini kerugian? Baik kerugian negara maupun kerugian masyarakat dan kerugian penduduk, banyak sekali. Belum lagi mental, belum lagi penyakit-penyakit yang timbul setelah bencana dan musibah ini. Dan sampai sekarang sudah timbul, sudah banyak penyakit kulit dan berbagai macam stres yang terjadi pada mereka-mereka yang terkena bencana dan musibah ini. Yuk kita merenung. Allah ingatkan, semua bencana dan musibah ini, kata orang Betawi, tidak ujuk-ujuk. Artinya nggak ujuk-ujuk, artinya adalah ada prosesnya, ada sebabnya. Di antara sebabnya, kata Allah dalam ayat ini, bima kasabat aydin nas, karena banyak tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maaf, mungkin boleh jadi kita termasuk penyebabnya. Bisa jadi kita termasuk yang menyebabkan turunnya bencana dan musibah ini. Coba rusaknya lingkungan, kita buang sampah sembarangan. Coba rusaknya lingkungan ini, ya. Orang-orang, maaf, ketika pemilu kita pilih, kita nggak peduli itu orang siapa yang akan menjadi pimpinan kita. Kita nggak peduli. Karena banyak di antara kita bermental materialistis. Siapa yang dipilih, siapa yang banyak bayarannya. Dengan jargonnya, maju tak gentar, membela yang bayar. Kan ini yang terjadi itu. Jadi bisa jadi bencana musibah ini juga langsung tidak langsung karena kesalahan kita. Karena kita memilih pemimpin, kita nggak peduli apakah pemimpin ini layak atau tidak untuk menjadi pemimpin. Kita nggak peduli. Karena apa? Karena kita dibayar. Karena kita dapat sesuatu. Maaf, kalau kita bicara sedikit, urusan politik nggak ada hubungan dengan agama, urusan politik nggak ada hubungan dengan iman. Terus terang, baru tadi subuh saya ngasih kuliah subuh di satu pengajian, saya bilang, seorang muslim yang utuh menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang utuh menjadi seorang yang dinyatakan beriman, ada 3 hal yang harus ada dalam setiap diri seorang muslim. Ada 3 hal yang harus ada 24 jam dari seorang mukmin muslim itu bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia mengembuskan nafas terakhir. Nggak boleh lepas 3 hal ini dalam kehidupannya. Apa itu? 1, iman harus jadi landasan kehidupan. Itu mutlak. Ya, kalau dia mengaku beriman, mengaku sebagai seorang muslim, mutlak iman harus jadi landasan kehidupan. Berbisnis, berekonomi, bergaul dia, berdagang dia, berpolitik dia, harus iman jadi landasan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, tata cara kehidupannya, kemana dia pergi, apapun yang dilakukannya, apapun ide pemikiran yang keluar dari otaknya, apapun ucapan-ucapan statement yang keluar dari lidahnya, siapapun dia, sebagai suamikah dia, sebagai istrikah dia, sebagai anakkah dia, sebagai pemimpinkah dia, apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya tidak boleh keluar dari tuntunan syariat. Itu mutlak. Yang ketiga, seorang muslim yang kafah, yang utuh itu harus memakai akhlak karimah dalam segala aspek kehidupannya. Nah, coba kita lihat, sudahkah kita menjadi seorang bapak yang menjadikan iman landasan kehidupan kita, syariat yang menjadi tata cara kehidupan kita, akhlak mulia kita gunakan dalam kehidupan kita? Kita sebagai ibu, sudahkah kita menjadi seorang ibu, sebagai seorang istri yang menjadikan iman landasan kita sebagai seorang istri, syariat yang kita jadikan sebagai tata cara kehidupan kita, dan akhlak karimah kita pakai sebagai dalam kehidupan kita, sudah atau belum?
Kita sebagai pedagang, anggota masyarakat, bergaul dengan tetangga, sudahkah kita menjadi anggota masyarakat yang menjadikan iman landasan kehidupan kita, syariat yang kita gunakan dalam kehidupan kita, dan kita memakai akhlak dalam kita menjalankan kehidupan kita? Nah, maaf, inilah yang semestinya kalau dia menjadi seorang muslim atau seorang mukmin. Nah, terakhir Allah katakan zaharal fasadu fil bari wal bahri. Baik kehancuran itu terjadi di daratan maupun di lautan. Sudah kita lihat, coba lihat. Ya. Allah yang bilang bima kasabat aydin nas. Tidak sedikit berbagai macam bencana dan musibah dan kehancuran itu, baik kehancuran lingkungan, kehancuran alam, kehancuran ekonomi, kehancuran hukum, kehancuran moral dan akhlak, dan berbagai macam kehancuran yang kita saksikan dalam hidup kita, itu akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Kok nggak bertanggung jawab? Karena iman sudah nggak dipakai dalam landasan kehidupan mereka. Mereka sudah lari dari syariat dalam menjalani kehidupan mereka. Akhlak mulia itu udah nggak dipakai lagi dalam kehidupan mereka. Nah, bencana dan musibah ini kata Allah yuziqahum ba'dallazi amilu. Ya, itu hanya sebahagian kecil akibat dosa mereka, agar mereka merasakan akibat apa yang mereka lakukan. Walaupun itu bencana itu baru sebagian kecil akibat dosa mereka, kata Allah. Kenapa Allah masih menurunkan akibat sebagian kecil dosa mereka? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar bahwasanya bencana dan musibah ini akibat dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita ini tidak mengulangi kesalahan yang lama dalam kehidupan kita. Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah. Kalau ada sebagian rezeki, Bu, kelebihan rezeki, Bapak Ibu, kalau ada kelebihan rezeki, silahkan ya alokasikan untuk membantu meringankan beban keluarga saudara-saudara kita yang dalam keadaan bencana ini. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah di sisi Allah, diterima oleh Allah menjadi ibadah kita, dan insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Terima kasih Bapak Ibu, ya. Saya ucapkan mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.